Sampun, Ustaz. Sudah langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pelajaran yang lalu terkait dengan masalah moral, etika, dan akhlak. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang apa itu akhlak. Akhlak dalam ajaran Islam disebut juga dengan etika Islam atau akhlak. Etika Islam artinya juga sama dengan akhlak. Kata akhlak sesungguhnya berasal dari bahasa Arab, dari kata akhlak jamaknya khuluq, artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Kata kholaqa kalau kita telusuri erat hubungannya dengan kholqun yang artinya kejadian. Kata kholik erat hubungannya dengan kholik yang maknanya pencipta. Kata makhluk erat hubungannya dengan makhluk yang artinya diciptakan. Sehingga kalau kita mencoba merumuskan akhlak, sesungguhnya kata akhlak itu dari artian secara etimologi bahwa akhlak itu adalah ilmu yang membicarakan hubungan antara khalik dan makhluk, dan antara makhluk dengan makhluk. Jadi dengan bahasa yang sederhana tadi, saudara sudah bisa memahami bahwa ilmu akhlak adalah ilmu yang membicarakan tentang sikap atau tingkah laku, bagaimana hubungan antara khalik dan makhluk, Tuhan dan manusia, antara makhluk dengan makhluk yang lain. Perlu saudara ketahui bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan budi pekerti. Jadi goalnya Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul itu adalah menyempurnakan budi pekerti. Dalam surat Al-Qalam ayat 4 dijelaskan wa innaka ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai budi pekerti yang mulia. Sekali lagi dari sini bahwa baik Al-Hadis maupun Al-Quran yang tadi saya sampaikan merupakan dasar landasan mengapa akhlak itu menjadi satu tujuan utama dari misi Rasulullah sebagai seorang Rasul.
Sekarang kita mari melihat pengertian akhlak. Pengertian akhlak secara etimologi. Akhlak secara etimologi artinya ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, antara terpuji dan tercela, tentang perbuatan atau perkataan manusia, baik yang lahir maupun batin. Muhammad Amin memberikan pengertian bahwa akhlak itu adalah kehendak yang dibiasakan. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa akhlak itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pikiran dan pertimbangan. Jadi Imam Al-Ghazali ini memberikan kepada kita sebuah pemahaman bahwa yang namanya akhlak itu adalah satu sifat yang sudah menjadi bagian dalam jiwanya, dalam dirinya. Sifat-sifat tersebut, apa yang baik atau yang buruk, kemudian menimbulkan satu perbuatan yang dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan terlebih dahulu. Satu contoh, andai saudara terantuk batu, ya, kesandung bahasa Jawanya. Kemudian dalam ajaran agama, kalau kita terantuk atau kesandung, disuruh mengucapkan innalillah wa inna ilaihi roji'un. Itu ucapan yang mestinya diajarkan kepada kita untuk dilaksanakan. Begitu juga kalau ada orang meninggal dunia, kita disuruh menyampaikan satu kalimat innalillah wa inna ilaihi roji'un. Nah, pada saat ada orang meninggal dunia atau Anda terantuk batu, maka Anda mikir kata apa yang harus saya ucapkan saat terjadi peristiwa tersebut. Masih mikir, masih ingat-ingat tentang apa yang harus dikatakan. Bahwa itu belum menjadi akhlak saudara. Kalau masih mikir seperti itu, belum menjadi bagian dari akhlak saudara. Kalau Anda umpama apa ya yang harus Anda memikirkan, apa ya yang harus saya katakan, masih diingat-ingat dan bahkan akhirnya tidak bisa mengingat apa yang harus dikatakan, baru ingat beberapa jam kemudian. Oh ya, kalau seperti itu yang harus dikatakan. Lah, ini tidak dianggap oleh Imam Al-Ghazali bagian dari akhlak seseorang. Kemudian pertimbangan. Ketika orang ada yang membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan, dan lain sebagainya, Anda kemudian langsung bertindak untuk memberikan bantuan atau pertolongan yang tanpa harus dipikirkan masak-masak atau dipikir panjang. Saya bantu apa enggak? Saya beri apa ya sebaik. Kalau ada orang yang masih mempertimbangkan seperti itu, maka itu belum menjadi akhlak seseorang. Akhlak adalah sekali lagi sifat
yang sudah tertanam dalam diri seseorang, yang kemudian melahirkan satu perbuatan tanpa harus ada pemikiran terlebih dahulu ataupun pertimbangan-pertimbangan yang panjang. Nah, itulah menurut saya apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali menurut saya jauh lebih sempurna ketimbang pengertian akhlak secara luas yang sebelum-sebelumnya. Kalau kita bicara tentang sumber akhlak, kalau kita bicara tentang sumber, dari mana sumber akhlak itu? Sumbernya dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Jadi akhlak yang diajarkan dari agama Islam adalah akhlak yang diambil, ajaran akhlak yang diambil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Kalau kita mengambil sumbernya dari Al-Quran, maka ajaran akhlak tersebut pasti benar, dijamin pasti benar, pasti sesuai dengan fitrahnya manusia. Kalau apa yang diajarkan oleh Al-Quran maupun As-Sunnah itu ada yang tidak benar, artinya Al-Quran tidak benar. Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah merupakan sumber kebenaran. Kalau Allah itu adalah sumber kebenaran, segala yang datang dari sumber kebenaran pasti benar. Tidak ada yang salah. Begitu juga As-Sunnah, hadis Rasul. Kenapa hadis juga pasti benar? Karena Rasulullah tidak akan pernah berbuat sesuatu, tidak akan pernah berkata tentang sesuatu apapun. Segala sesuatu yang datang dari Rasulullah merupakan wahyu Allah. Datangnya dari Allah, hanya dia akan berbentuk perbuatan atau perkataan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya. Ada dalam Al-Quran dinyatakan wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha, bahwa Nabi tidak akan pernah berkata, berbuat apapun yang dilandasi dengan hawa nafsu. Bahwa yang dilakukan oleh Nabi selalu akan didasarkan kepada wahyu yang datang dari Allah. Segala sesuatu yang dilakukan atas dasar hawa nafsu, maka hasilnya adalah kejelekan, hasilnya setan. Tidak ada yang baik perbuatan yang dilandasi atas dasar hawa nafsu. Karena itulah manusia dalam hidup dan kehidupannya hendaknya dia jalani dengan menggunakan akhlak yang mulia. Kalau digunakan akhlak sebagai landasan dalam berbuat, dalam bertingkah laku, maka hasilnya pun akan baik. Perlu kita tahu bahwa yang namanya hawa nafsu, kenapa tidak boleh dijadikan sebagai landasan? Karena innan nafsa la ammarotun bisu'i. Bahwa yang namanya hawa nafsu itu akan mengajak manusia, mendorong manusia untuk berbuat su',
berbuat jelek, berbuat jahat. Karena itulah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk tidak melakukan sesuatu yang dilandasi atas dasar hawa nafsu. Satu contoh konkret yang diajarkan oleh Rasulullah agar kita tidak melandaskan setiap langkah pikiran dengan menggunakan hawa nafsu. Contohnya adalah di dalam agama Islam, kalau kita bingung untuk menentukan satu pilihan, mana yang harus dipilih oleh kita, agar yang berbicara tidak hawa nafsu, maka kita diajari sholat istikharah. Sholat istikharah merupakan satu ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah agar kita tidak mendasarkan setiap perbuatan itu dilandasi atas dasar hawa nafsu. Kalau kita akan berbuat sesuatu, melakukan suatu perbuatan, maka kita disuruh membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, agar perbuatan itu diawali dengan niat yang baik atas nama Allah, sehingga perbuatan yang dilakukan seperti itu akan menjadi bagian daripada ibadah. Itulah beberapa pengertian tentang akhlak. Dan akhlak merupakan sesuatu yang akan menjadikan kehidupan ini menjadi lebih sempurna, lebih baik, lebih aman, lebih baik. Sekarang mari kita mencoba untuk melihat tentang bagaimana ciri-ciri dari perbuatan akhlak. Perbuatan akhlak itu ada cirinya. Kenapa ada cirinya? Karena ada satu perbuatan atau tindakan manusia yang tidak dikategorikan sebagai perbuatan akhlak. Pertama, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. Artinya sesuatu tindakan atau perbuatan yang telah menjadi bagian daripada hidupnya, menjadi kepribadiannya. Jadi kepribadiannya sudah seperti itu. Orangnya santun, tingkah lakunya bagus, dan bersikap santun dan perbuatan yang bagus itu adalah sesuatu yang telah menjadi kepribadian, telah tertanam kuat. Contoh, jika ada seseorang oleh orang lain dikatakan bahwa dia seorang yang dermawan, maka orang tersebut dimanapun dan kapanpun itulah kepribadiannya. Ya, di mana dan kapanpun itulah kepribadiannya sebagai seorang dermawan. Jika kadang-kadang dia dermawan, kadang-kadang tidak, itu artinya bahwa sikap kepribadiannya belum menjadi seorang yang berpribadi dermawan. Ketika dia mempunyai rezeki yang banyak, dia bisa
mau memberi kepada orang yang miskin, orang yang membutuhkan. Tetapi ketika dia ada kekurangan, ya tidak punya kelebihan, dia akan menjadi lebih pelit, tidak mempunyai perhatian kepada orang lain. Nah, kalau orang itu telah menjadi orang yang dikatakan dermawan, baik dalam kondisi sulit ataupun kondisi yang tidak sulit, umpama dia punya uang dalam kondisi sulit ataupun tidak sulit, dia tetap mau membagikan atau membantu kepada orang lain. Dan itu telah menjadi bahasa kepribadiannya, menjadi pribadi dia sebagai seorang yang dermawan, tidak melihat kapan, tidak melihat masa atau apapun. Kalau dia seorang yang dermawan, maka dia akan tetap memberikan satu bantuan kepada orang lain. Ada sebuah cerita tentang sahabat-sahabat Rasul, di mana para sahabat Rasul itu mereka dikenal sebagai seorang dermawan, membantu kepada mereka yang tidak punya. Satu contoh, Umar bin Khattab. Beliau kalau beliau di malam hari sering tidak tidur. Beliau keliling kampung sambil membawa gandum untuk mencari mereka orang-orang yang sedang membutuhkan gandum itu. Memberikan makanan, diberikan sendiri kepada mereka. Bahkan boleh dikatakan saat Umar bin Khattab meninggal dunia, putranya ditanya oleh sahabat lain tentang Umar bin Khattab dalam hidup dan kehidupannya. Beliau, putranya Umar bin Khattab itu mengatakan, andai ayah saya itu meninggal 1 tahun lagi, ya 1 tahun lagi, tidak sekarang artinya, masih 1 tahun ke depan, maka seluruh kekayaan yang dimiliki oleh Imam Umar bin Khattab akan habis diberikan kepada orang. Dia tidak pernah mempedulikan dirinya, tidak pernah mempedulikan kekayaannya. Dia merasa bahagia kalau bisa memberi kepada orang lain. Kedua, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dalam diri, yang mengerjakannya tanpa ada paksaan dan tekanan dari luar. Jadi kalau ada orang yang ditekan untuk melakukan satu tindakan atau perbuatan, maka tindakan atau perbuatan itu bukanlah perbuatan akhlak. Ada seorang wanita yang diperkosa. Nah, melakukan perbuatan zina yang dilakukan oleh wanita tersebut bukanlah perbuatan yang timbul dari dirinya, tetapi dari karena ada paksaan, ada tekanan dari luar. Kalau dia ditekan untuk melakukan satu tindakan dan dia merasa takut, kemudian melakukan perbuatan itu,
maka perbuatan yang dilakukan tidak termasuk perbuatan akhlak. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang murni yang timbul dari dalam dirinya sendiri, bukan karena ada tekanan paksaan dari pihak luar. Ketiga, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main, atau artinya karena bersandiwara. Sebagaimana kamu lihat sinetron, di sana ada penjahat yang menjadi peran utama, mungkin seorang aktor yang sudah kenamaan. Dia orangnya agamis, tapi dalam sinetron dia main sebagai manusia yang kejam, manusia yang sadis. Perbuatan yang dilakukan dalam sinetron itu adalah perbuatan yang bukan sesungguhnya. Ya, itu merupakan perbuatan sandiwara. Pemain antagonis yang kejam, yang ini dan seterusnya, itu sandiwara. Perbuatan yang sifatnya sandiwara bukan merupakan bagian daripada akhlak. Yang keempat, ini yang paling penting, yaitu perbuatan yang tadi saya terangkan nomor 1, 2, dan 3 akan bisa dikatakan sebagai perbuatan akhlak yang bagus apabila perbuatan itu dilakukan dengan niat ikhlas untuk karena Allah semata. Jadi dilakukan dengan ingin hanya mengharapkan ridhonya Allah. Ikhlas artinya perbuatan yang tidak mempunyai harapan kecuali ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan yang tidak dikerjakan dengan atas dasar ikhlas, ya atas dasar ikhlas, maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan akhlak yang tidak terpuji, perbuatan akhlak yang tidak baik. Dan yang terakhir, yaitu perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran. Artinya dalam melakukan perbuatan tersebut tetap dalam kendali akal. Meskipun dia melakukannya dengan mudah tanpa ada pemikiran, namun perbuatan tersebut tetap dalam kendali akal dan pikirannya. Artinya dia sadar melakukan satu perbuatan. Sadar melakukan satu tindakan. Oleh karena itu, kalau dilandasi dengan kesadaran, dengan akal pikiran, maka perbuatan tersebut akan tidak melanggar norma aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Itulah perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan akhlak. Sehingga Anda sendiri sekarang sudah bisa memahami perbuatan akhlak itu yang seperti apa. Apakah ini bisa dikategorikan perbuatan akhlak atau bukan?
yang harus juga ketahui bahwa kata akhlak itu mengandung sebuah pemahaman akhlak itu ada dua macam. Akhlak terpuji dengan akhlak yang jelek, yang tidak terpuji. Jadi ada akhlak yang terpuji, ada akhlak yang tidak terpuji. Akhlak yang tidak terpuji adalah akhlak yang dilakukan, sesuatu yang dilakukan yang mempunyai tujuan bukan untuk karena Allah atau untuk mencari ridhonya Gusti Allah. Sekarang ada hal yang perlu Anda ketahui agar kita bisa memahami akhlak itu secara baik. Sekarang akan saya jelaskan ruang lingkup ilmu akhlak itu seperti apa. Berbicara tentang ruang lingkup ilmu akhlak, ada yang perlu Anda ketahui bahwa setiap ilmu pengetahuan apapun pasti mempunyai namanya objek. Objek itu ada dua, objek formal dan objek material. Tidak ada yang tidak punya objek. Ilmu akhlak pun punya objek. Objek itu tadi saya katakan objek material dan objek formal. Nah, objek material itu apa? Ya, objek material itu apa? Sesuatu yang dikaji, sesuatu yang dipelajari. Yang dipelajari oleh akhlak itu apa? Tingkah laku atau perbuatan. Ya, yang dikaji adalah tingkah laku atau perbuatan manusia. Nah, tingkah laku atau perbuatan manusia yang dilakukan oleh manusia dipelajari dari sisi baik dan buruknya. Itulah yang namanya objek formal. Objek formal adalah mengkaji tentang sesuatu. Ya, mengkaji sesuatunya itu dikaji apanya. Itu namanya objek formal. Tadi saya contohkan bahwa objek material ilmu akhlak itu adalah perbuatan manusia. Ya, itu objek materialnya. Manusia itu berbuat sesuatu. Nah, perbuatan manusia itu dikaji apanya? Dikaji dari sisi baik dan buruknya. Nah, sisi baik buruknya dari perbuatan manusia itulah yang dinamakan objek formal. Perlu Anda tahu bahwa setiap perbuatan manusia itu pasti mengandung baik maupun buruk. Perbuatan manusia merupakan kajiannya ilmu akhlak, objek materialnya. Sedangkan baik dan buruknya merupakan sudut kajian dari apa yang diperbuat manusia. Itulah letak di mana letak objek material dan objek formal daripada ilmu akhlak. Perlu kamu ketahui bahwa satu ilmu itu
bisa saja mempunyai objek material yang sama. Hanya perbedaannya adalah sudut pandangnya, sudut kajiannya. Contoh, ilmu akhlak itu mencoba untuk mengkaji perbuatan manusia. Yang dikaji manusia. Manusia dari perbuatannya dikaji apanya? Dikaji baik dan buruknya, itu formalnya. Ada ilmu yang juga objek materialnya manusia. Ilmu kedokteran, itu objek materialnya manusia. Manusia dikaji apanya? Dikaji kesehatan jasmaninya. Itu objek formalnya. Manusia yang dikaji segi kesehatan jasmaninya melahirkan satu ilmu yang namanya ilmu kedokteran. Ada manusia yang dikaji bukan segi kesehatan jasmaninya, tetapi dikaji dari kesehatan jiwanya. Dari kesehatan jiwanya, ya, objek yang manusia yang dikaji kesehatan jiwanya akan melahirkan ilmu yang namanya ilmu jiwa. Dari sini Anda bisa melihat bahwa satu objek material bisa menjadi banyak kajian yang melahirkan banyak disiplin ilmu. Ya, banyak disiplin ilmu. Manusia kalau kita perhatikan sudah bisa melahirkan banyak disiplin ilmu. Ketika manusia dipelajari tentang kesehatan matanya, melahirkan dokter ahli spesialis mata. Hidung, telinga, tenggorokan, THT. Dikaji ke sarafnya, otaknya dokter saraf, ahli bedah saraf. Karena itu pula lah boleh dikatakan bahwa manusia itu bisa melahirkan dari dirinya banyak ilmu pengetahuan. Dari situ tidaklah salah kalau Allah berfirman, laukanal bahru midadan li kalimati rabbi. Kalau air laut itu menjadi tinta untuk menulis ilmu Allah, maka air laut itu akan habis, ilmu Allah belum habis. Dari manusia saja sudah sekian banyak ilmunya, belum yang lainnya, belum hewan, belum tumbuh-tumbuhan, belum laut, belum ini dan lain. Betapa banyak ilmu pengetahuan yang akan bisa diperoleh manusia dari kehidupan ini. Sehingga tidak ada orang yang merasa, tidak boleh orang yang merasa dirinya paling hebat. Ilmu dia itu hanya kecil sekali. Ya, kecil sekali. Kalau dia seorang dokter spesialis, yang dia tahu hanya itu. Dia tidak bisa ilmu hukum, tidak bisa ilmu ekonomi, dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada orang yang boleh mengatakan bahwa ilmu pasti, ilmu sosial, ilmu sejarah, atau menyatakan dia paling penting, paling hebat. Tidak ada. Tidak ada yang boleh mengatakan seperti itu. Semuanya ilmu itu penting. Semua ilmu itu bermanfaat dan saling terkait antara satu dengan lainnya. Itulah ruang lingkup dari ilmu akhlak. Nah, kalau saya kembangkan lagi bahwa ilmu akhlak
Ya, ilmu akhlak itu dalam ilmu pengetahuan filsafat merupakan bagian dari ilmu filsafat yang membicarakan tentang tingkah laku. Ya, ada ilmu estetika yang berbicara tentang keindahan dan lain sebagainya. Tadi sudah saya singgung, ya. Sudah berapa lama? Sudah. Ya, saya kira mahasiswa yang belum mengikuti perkuliahan ini bisa mendengarkan rekaman dari apa yang saya kuliahkan pada saat ini. Jadi bisa mendengar melalui rekaman. Saya kira kita cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.